Ya, selamat datang kembali. Kali ini saya ingin membahas mengenai pengenalan well logging. Saya awali dengan intro pendahuluan. Definisi dari log atau well log yaitu grafik kedalaman atau waktu dari satu set data yang menunjukkan parameter yang diukur secara berkesinambungan di dalam sebuah sumur pengeboran. Definisi ini saya ambil dari Pak Harsono tahun 1997 bab 3 halaman 1. Ini adalah contohnya sumbu Y kedalaman, sumbu X adalah skala hasil pengukuran suatu parameter, dan garis atau kurva warna biru adalah hasil dari rekamannya. Selanjutnya, well logging atau logging sumur atau borehole logging, yaitu deteksi atau perekaman di lubang sumur pengeboran untuk mendapatkan informasi geologi. Informasi dari well logging tersebut yaitu yang pertama, litologi atau jenis batuan, kemudian jenis fluida, yaitu gas atau minyak atau air, porositas, dan masih banyak lagi. Metode well logging diantaranya yaitu mud logging, LWD atau logging while drilling, dan MWD, measurement while drilling, LWT atau logging while tripping, dan wireline logging. Momen atau timing perekaman yang dilakukan pada lubang sumur untuk mud logging yaitu pada saat drilling proses. Pengukurannya dari atas ke bawah lubang. Kemudian LWD dan MWD juga pada saat drilling proses dari atas ke bawah. Sedangkan untuk LWT setelah drilling proses, yaitu dari bawah ke atas, dan wireline logging setelah drilling proses dari bawah ke atas. Yang pertama, kita bahas mud logging atau logging lumpur pengeboran. Mud logging atau juga yang disebut sebagai surface logging atau logging permukaan, yaitu aktivitas koleksi, analisis, dan merekam semua informasi dari partikel solid, cairan, dan gas yang terbawa ke permukaan oleh lumpur pada saat pengeboran. 3 contoh data hasil mud logging, diantaranya cutting analysis. Hasil analisis diantaranya adalah litologi, kemudian contoh data hasil mud logging yang lain yaitu gas reading dari gas kromatograf misalnya, dan untuk melihat rekaman drilling parameter, contohnya yaitu ROP atau rate of penetration, dari bit yang menembus formasi dalam bawah permukaan. Ini adalah animasinya. Cutting diantarkan ke permukaan oleh lumpur pengeboran. Cutting analysis dilakukan oleh well site geologist di permukaan. Hasilnya salah satunya adalah penampang vertikal litologi, seperti gambar berikut ini. Contoh data hasil mud logging yang lain yaitu pengukuran gas kromatograf, yaitu mengukur jumlah atom dalam satu senyawa. Kemudian ditampilkan dalam kurva yang menunjukkan senyawa yang mengandung C1, C2, C3, C4, C5,
dan seterusnya, namun biasanya dibatasi sampai dengan C5. Nah, deteksi ini penting jika sampai muncul dengan C5 dan nilainya tinggi, maka bisa disimpulkan sementara bahwa ini akan berisi migas. Kemudian data hasil mud logging yang lain yaitu ROP. Kita lihat pada area yang dicurigai berisi migas tadi, ROP-nya juga tinggi. Karena biasanya bit akan menembus secara cepat apabila melewati reservoir migas. Pada posisi di atasnya itu ada coal atau batu bara, itu tidak kita cari karena bukan reservoir migas target konvensional. Sehingga bisa kita simpulkan sementara ini adalah zona reservoir migas. Selanjutnya LWD-MWD, LWT dan warland logging. Berbeda dengan mud logging yang melakukan pengukuran di permukaan, pengukuran alat-alat logging ini dilakukan di dalam lubang sumur atau bawah permukaan. 3 contoh data hasil pengukurannya. Yang pertama, untuk menentukan litologi dengan contohnya menggunakan log gamma ray, menentukan nilai resistivitas untuk menentukan jenis fluida yang dikandung, contohnya dengan menggunakan log induksi. Kemudian untuk menentukan porositas, contohnya dengan log densitas dan log neutron. Meskipun masih banyak contoh dari log-log yang lainnya. Yang pertama kita bahas LWD dan MWD, logging while drilling dan measurement while drilling. Alat LWD dan MWD merupakan bagian dari drill string atau rangkaian pengeboran yang diletakkan di atas mata bor atau bit. Seperti gambar yang di tengah ini contoh skemanya. Fungsi LWD yaitu sebagai alat log deteksi litologi, resistivitas, porositas, dan lain-lain. Sesuai dengan namanya, LWD dan MWD melakukan pengukuran logging bersamaan dengan proses pengoboran. Berikut ini animasinya. Kemudian hasilnya diplot dengan sumbunya adalah kedalaman. Ya, seperti ini. Log gamma ray, log induksi, log densitas, dan log neutron misalnya. Log gamma ray difungsikan untuk menganalisis litologi batuan, log induksi untuk menentukan jenis fluida, biasanya kalau defleksinya ke kanan atau nilainya tinggi, menunjukkan hidrokarbon atau migas. Dan kemudian log densitas akan dipasang berkebalikan skalanya dengan log neutron. Log densitas dari kiri ke kanan semakin besar dan log neutron kebalikannya dari kanan ke kiri yang semakin besar. Nah, crossover dari dua log tersebut menunjukkan bahwa zona tersebut memiliki porositas yang tinggi. Dengan karakter log seperti ini, dapat kita curigai bahwa pada batuan sedimen jenis sandstone atau SST ini adalah zona reservoir migas berdasarkan data LWD. Selanjutnya, saya tampilkan gambar MWD dan LWD dalam skala kecil. Fungsi MWD sebagai alat log untuk deteksi data-data pengeboran. Contohnya, inklinasi, azimut, kedalaman dalam MD measure depth atau TVD, true vertical depth, dan lain-lain. Pengukuran dengan MWD ini cocok untuk sumur berarah.
Contohnya pengoboran S-type berikut ini. Ya, hasil rekamannya akan diplot dengan sumbu Y adalah kedalaman dan sumbu X-nya berdasarkan arah utara, timur, selatan, dan barat. Nah, kita plot trajektorinya, yang mana di situ akan muncul informasi mengenai sudut inklinasi, yaitu sudut terhadap arah vertikal sumur, dan azimut sudut terhadap arah utara, kick off point atau KOP, dan informasi yang lain lagi yang tidak saya tampilkan. Selanjutnya yaitu LWT atau logging while tripping. Alat LWT bersifat portable, tanpa kabel, lebih kecil dari drill pipe atau pipa pengeboran, dilengkapi dengan disk storage atau penyimpanan data selama pengukuran untuk kemudian diunduh di permukaan. Saat bit atau mata bor sudah sampai di kedalaman tertentu, seperti animasi berikut ini, di permukaan, sebelum drill pipe ditarik ke permukaan atau istilahnya POOH, put out of hole, alat LWT dimasukkan di dalam drill pipe dari rig floor seperti ini. Hingga kedalaman tertentu atau paling bawah, LWT kemudian melakukan pengukuran bersamaan dengan ditariknya drill string ke permukaan atau pada saat POOH. Data hasil pengukuran diunduh di permukaan untuk dilakukan analisis. Seperti ini contohnya, saya gambarkan sama dengan hasil LWD, karena memang jika yang ditembus adalah lapisan yang sama, maka hasilnya pun tidak akan jauh berbeda. Kemudian kita tentukan di manakah zona reservoir migas. Selanjutnya, wireline logging. Wireline logging, atau saya singkat WL, adalah alat logging yang menggunakan kabel atau wireline. WL dioperasikan setelah drill string dicabut atau POOH dari lubang bor atau borehole. Di permukaan, WL diangkut dan dioperasikan dari dalam truk atau WL truck. Alat WL dimasukkan, kemudian setelah sampai di kedalaman paling bawah, WL melakukan pengukuran dari bawah ke atas. Data hasil pengukuran disimpan dalam WL truck, kemudian dilakukan analisis. Ini adalah contohnya. Kemudian kita tentukan zona reservoir migasnya. Data hasil well logging kita kombinasikan untuk dilakukan analisis. Ya, pada akhirnya kita ingin mengetahui dari beberapa data tersebut di manakah lokasi zona reservoir migas. Karena semakin banyak data yang bisa kita lakukan untuk analisis, maka akan semakin akurat atau menambah keyakinan hasil analisis kita. Demikian, ini adalah referensi yang tadi saya ambil. Terima kasih, semoga bermanfaat.